Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dan kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah hari Ahad atau hari Minggu, tanggal 11 Januari 2026. Beberapa hari yang lalu, yaitu pada tanggal 5 hari Senin, saya berangkat ke Serang, Banten, kemudian Jakarta, bertemu dengan teman sahabat dan berdiskusi. Nah, anggaplah pertemuan itu adalah 3 hari 3 malam, kurang tidurnya, banyak kantuknya. Nah, pada hari Kamis saya pulang ke Bengkulu, ya tentu lelah. Di hari Jumat full kerja juga, capeknya bukan main. Nah, Sabtu kemarin dari pagi berangkat ke Bengkulu Utara, mengantarkan ke Manten itu. Pulangnya 11 malam tadi. Ya hingga hari ini ya terasa santai, lelah, capek. Tapi itu bukan keluhan. Memang pakaian daripada kita, orang-orang yang menyampaikan risalah kebenaran Tuhan. Nah, namun saya gunakan momen ini untuk menjawab sebuah pertanyaan daripada saudara kita, yaitu di mana beliau menyampaikan pertanyaan itu hari Jumat. Nah, beliau ini sebenarnya sudah bertemu dengan saya di Serang, Banten itu. Sudah berdiskusi panjang lebar. Ya, saya pikir ya sudah selesai. Tapi belum juga kayaknya. Sehingga beliau menyambung itu melalui WA saya. Nah, itu hari Jumat masuknya itu. Nah, bunyinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu. Semoga Pak Abu sehat dan bahagia selalu. Nah, saya pribadi belum bisa menerima kaji tentang Adam dan Jibril. Itu adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Bisa Pak Abu menjelaskan lewat video tentang pertanyaan saya ini? Nah, inilah sedang kita laksanakan hari ini. Kemudian, kalau memang Adam atau Jibril itu perwujudan dari Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang, kenapa dalam bacaan sholat kita sehari-hari tidak ada namanya satupun dalam bacaan sholat, tidak ada. Nah, di sini adalah tolak ukur bagi saya. Selanjutnya beliau pun menyampaikan informasi lagi, mulai dari bacaan doa azan sampai sholat sampai salam, satupun nama beliau tidak masuk dalam bacaan sholat. Yang ada cuma nama Muhammad Rasulullah SAW. Mohon dijelaskan dan dibikinkan video dari pertanyaan saya ini. Ya Pak Abu. Nah, ini keraguan saya untuk menerima kaji tingkat 7 ini. Terima kasih Pak Abu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang wajar. Karena untuk menerima ilmu hikmah, apalagi ilmu tingkat tinggi daripada kaji, itu memang tidak mudah. Dia membutuhkan kapasitas akal yang kuat, pemikiran yang tinggi, serta wawasan yang luas. Dan tidak bisa hanya sekali informasi memang. Dia harus berulang-ulang supaya bisa dipahami dengan baik dan tepat. Nah, di sini dikatakan oleh beliau Adam dan Jibril. Apakah benar itu Tuhan? Kira-kira begitu gambarannya. Jadi perlu saya informasikan
antara Allah dan Tuhan itu berbeda, saudaraku. Kalau Allah itu ya Allah, nama daripada zat pencipta alam semesta. Dia gaib, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Nah, tapi dia bisa nyata melalui sifatnya. Itulah hamdu. Nah, itu pun gaib. Makanya Allah tidak nyata, melainkan nyata pada sifatnya, wujud sertanya, rasulnya. Tapi rasul yang dirasulkan. Makanya Allah itu setelah dia bersama hamdu, maka namanya alhamdu atau namanya Ahmad. Nah, Allah ini dia ingin nyata di hadapan para malaikat, di hadapan para jin saat itu. Dia ingin nyata. Makanya dia tidak sembarang membuat lembaga. Lembaga yang dibuat oleh Allah sendiri tanpa campur tangan malaikat. Tidak ada bapaknya, tidak ada emaknya. Artinya tidak dimakan oleh waktu atau usia. Nah, ini yang perlu kita pahami. Lalu apa dianya? Siapa dianya lembaga ini? Ini nanti adalah untuk tempat nyatanya Allah dan Rasul. Untuk tempat nyatanya Alhamdu atau Ahmad. Makanya saya katakan bahwa Allah itu tidak sama dengan Tuhan. Jadi siapa Tuhan? Tuhan itu adalah yang hidup. Tuhan itu adalah yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Nah, ini bisa kita lihat di surat Al-Baqarah 255 yang kita kenal dengan ayat kursi itu. Allahu la ilaha illahuwa. Allah itu tidak Tuhan kecuali dia itu Tuhan. Siapa dia? Yang hidup. Siapa dia? Yang berdiri. Nah, kalau Allah tidak hidup tetapi menghidupkan, kalau Allah tidak berdiri tetapi mendirikan. Mendirikan siapa? Ya mendirikan Tuhan tadi. Bahkan menjadikan dianya dengan tangannya sendiri, tanpa ayah, tanpa ibu. Supaya apa? Supaya ada keabadian usia pada dirinya. Nah, lembaga itu disebut dengan Adam. Jadi Allah itu tidak Tuhan, yang Tuhan itu dia. Itu yang mengatakan itu Allah loh, bukan Pak Abu. Itu. Nah, kebenaran lembaga ini laki-laki. Lembaga ini laki-laki, Adam ini laki-laki. Nah, dalam bahasa Ibrani, laki-laki itu Gibral. Gibral. Jadi ditambah il, itu Tuhan. Jadi Gibrail atau Jibril dalam bahasa kita. Itu. Jadi Gibrail atau Jibril itu artinya adalah laki-laki. Tuhan. Atau Tuhan laki-laki. Bahasa ini lurus. Bahasa ini lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Karena kita tahu mana Allah, mana Tuhan. Mana Tuhan, mana Allah. Kita tahu. Yang memberitahu Allah itu sendiri. Allahu la ilaha illahuwa. Allah itu tidak Tuhan. Yang Tuhan itu dia. Siapa dia? Yang hidup. Siapa dia? Yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Jika Allah kita katakan Tuhan, terhinalah dia. Hina Allah itu dikatakan Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan itu yang dihidupkan dan didirikan dan dibentuk dan dirupakan.
serta dijadikan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu laki-laki. Nah itu. Maka dia dalam bahasa Ibraninya Gibra dan Il atau Gibrail atau Jibril itu artinya laki-laki perkasanya Tuhan. Apakah itu Allah juga? Apakah itu Rasul? Tidak. Dia menunjuk kepada Adam. Adam itu laki-laki. Allah tidak nyata pada Tuhan, itu Adam, saudara. Makanya dia disebut juga Jibril atau Gibrail. Nah itu. Nah kemudian lagi, nama beliau ini, Adam ini tidak pernah ada di dalam sholat. Mulai pada doa azan sampai bacaan sholat tidak ada. Takbir sampai salam tidak ada. Ya kalau Adam memang tidak ada. Tapi kita berhadapan dengan sistem bahasa eksplisit. Bahasa yang ada di balik bahasa. Coba seketika azan dikumandangkan. Maka kita selesai, kita berdoa. Allahumma Rabba hazihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Ada itu kan? Wahai Allah, yang memiliki seruan yang sempurna, yaitu sholat yang akan didirikan. Hadirkan di engkau Muhammad sebagai wasilah atau perantara antara aku dengan engkau. Nah, Muhammad ini artinya adalah orang yang membawa sifat. Artinya adalah orang yang membawa sifat. Nah, sifat ini ada dua macam. Ada yang namanya Ahmad, artinya terpuji. Ada yang namanya Hamdu, artinya puji. Nah, kalau terpuji itu hanya satu. Ada pada Adam. Kalau puji ada pada Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, termasuk ada pada kita. Itu. Nah, jadi ya Allah yang memiliki seruan sempurna. Sholat yang didirikan, hadirkan di engkau orang yang membawa sifat. Timbul pertanyaan, yang kita minta hadirkan ini siapa? Yang terpuji kah atau yang puji? Kalau yang terpuji itu Adam. Kalau yang puji itu Muhammad bin Abdullah. Termasuk nabi-nabi lain, itu isi badannya, isi dadanya puji semua. Nah, tetapi yang dimaksud adalah Adam atau Muhammad bin Abdullah. Kalau terpuji itu ada dalam dada Adam. Kalau puji ada dalam dada Muhammad bin Abdullah. Nah, kalau pilihan saya yang lebih dekat dengan Allah itu sendiri, saya minta yang dalam dadanya terpuji, bukan puji. Nah, yang dalam dadanya terpuji itulah Adam. Yang dalam dadanya puji itulah Muhammad bin Abdullah. Nah, kenapa Pak Abu pilih yang terpuji bukan puji? Karena Adam itu di dalam dadanya adalah Ahmad. Ahmad itu terpuji artinya itu. Di dalam dada Muhammad, Hamdu artinya puji. Itu saya sudah ada itu. Nama Adam secara eksplisit, secara tersembunyi. Sudah itu lagi, sewaktu kita mengangkat Allahu Akbar. Allah yang kita nyatakan jatuh kepada Akbar. Allah itu zat, Akbar itu sifat. Ingat, Akbar, bukan Kabir, Akbar. Allah tidak nyata, berarti nyata pada Akbar. Akbar tidak nyata, nyata pada siapa? Ingat, ini Akbar, bukan Kabir. Ya nyata pada Adam lah. Kalau pada Muhammad bukan Akbar, tapi Kabir. Itu yang harus kita pahami. Nah, sudah itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah. Yang pengasih dia, penyayang dia. Kalau Allah nama, yang dengan nama Allah siapa? Hamdu, sifat. Tapi seketika dia bergabung, namanya bukan hamdu lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dengan nama Allah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu adalah Tuhan semesta alam. Ada pada siapa? Ada pada Muhammad bin Abdullah atau ada pada Adam? Ya pada Adam lah. Nah, faktanya banyak, pendukungnya banyak. Kalau Muhammad bin Abdullah itu terjadi dari saripati tanah. Kalau Adam itu terjadi daripada tanah. Kalau Muhammad bin Abdullah dijadikan dari ayah dan bunda. Kalau Adam tidak ada ayah dan bunda. Kalau Muhammad bin Abdullah diolah oleh para malaikat. Kalau Adam itu tidak ada malaikat mengolah, Allah sendiri dengan tangannya sendiri, dengan kekuasaannya sendiri. Ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Jadi sejatinya adalah bahwa alhamdulillahi rabbil alamin itu, atau Rabb alam semesta itu, yang sujud malaikat dan langit serta bumi, dan isinya hanya Adam. Kalau Muhammad bin Abdullah tidak ada malaikat sujud kepada beliau itu. Pada malaikat tidak ada kewajiban sujud kepada Muhammad bin Abdullah, tapi kepada Adam wajib. Kalau dia tidak sujud, nasibnya sama dengan iblis. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Nah, kebenaran Adam ini laki-laki. Gibra, kata orang Ibrani. Tuhan. Laki-laki Tuhan atau Tuhan laki-laki. Ingat, Tuhan bukan Allah, Allah bukan Tuhan. Kata siapa? Kata Allah itu sendiri. Allahu la ilaha. Allah itu tidak Tuhan. Illa, kecuali Dia. Jadi Allah tidak Tuhan kecuali Dia itu Tuhan. Siapa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang hidup dan yang berdiri. Siapa yang hidup? Tuhan. Siapa yang berdiri? Tuhan. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan Tuhan. Kalau Allah tidak berdiri, tapi mendirikan Tuhan. Ini di kajian kelas-kelas 3 sampai 6 saya buka terus ini. Dan saya pikir saudaraku paham ke situ. Jadi kalau dikatakan Adam itu Jibril, apa susahnya? Laki-laki Tuhan, Tuhan laki-laki. Saya ulangi lagi ya. Laki-laki Tuhan atau Tuhan laki-laki. Apa susahnya? Dia perkasa. Dia gagah. Real adanya. Karena Gibra itu artinya laki-laki, Ail itu artinya Tuhan. Jadi laki-laki Tuhan atau Tuhan laki-laki. Bukan Allah. Tapi padanya lah Allah itu nyata. Pada dialah Allah itu tampak, terdengar dan terasa. Ini saudaraku. Kalau cerita Jibril dan Adam. Nah, kemudian dipertanyakan lagi, kenapa saya mengukurnya dalam sholat? Karena sholat itu kan kita menghubungkan rasa diri kita dengan perwujudan Tuhan. Alhamdulillah itu. Jadi kalau bicara tentang Tuhan, tentu tolak ukurnya dari bacaan sholat. Kita sampai selesai. Mohon maaf, ini menurut pemahaman saya pribadi, Pak Abu. Yaitu tadi. Kalau sholat itu adalah tolak ukur suara kata perbuatan kita, benar. Dan isinya tidak pernah lepas daripada Allah dan Akbar. Tidak pernah lepas.
Makanya Allah dan Akbar itu bernama lain dengan nama Alhamdu atau Ahmad. Dia ada tubuh, badan, jasad, ada lembaga eksklusif, lembaga yang lain daripada yang lain, lembaga yang unik. Kan saya ceritakan tadi, dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, kan unik itu. Dia itu Allah sendiri menjadikannya tanpa campur tangan malaikat. Dia itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya. Tidak satupun Nabi dan Rasulullah yang malaikat sujud kepada mereka kecuali Adam. Nah, persoalan dia tidak terdengar dan tidak terlihat serta tidak terbaca bagi kita dalam sholat itu karena kita belum paham bahasa eksplisit. Bahasa yang tersembunyi di balik bahasa. Keterangan yang tersembunyi di balik keterangan. Kita belum paham ke situ. Sama dengan surah An-Najm itu. Kita katakan itu Jibril. Padahal tulisan Jibril kan tidak ada di situ. Itu secara eksplisit dia ada. Secara tersembunyi dia ada, tapi tidak nyata. Nah, nanti akan kita jelaskan surah An-Najm. Kita lanjut dulu dengan menjawab pertanyaan. Kemudian lagi, nah, satu lagi yang jadi perbantahan dalam paham saya, Pak Abu. Kalian dijelaskan dalam surat Shad ayat 78 dan 88 itu dikatakan peristiwa besar. Oke, saya 100% setuju. Saya 100% setuju. Artinya saudaraku itu paham. Itulah pokok persoalan yang ditumbuh kembangkan menjadi cerita kita hari ini. Artinya saudaraku itu mengakui ada suatu kejadian di mana Allah menciptakan lembaganya, batang tubuhnya dari tanah yang kering melalui tangannya sendiri tanpa campur tangan malaikat. Berarti saudara mengakui. Dan secara tidak langsung, saudaraku mengakui bahwa tubuhnya itu tidak sama dengan Nabi Muhammad. Saudara mengakui. Dan terjadinya Allah tidak nyata melainkan nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata melainkan nyata pada Adam. Kemudian sujudlah semua malaikat kepadanya. Saudaraku mengakui. Lalu apa lagi yang diragukan? Nah, kemudian dijelaskan lagi. Saudaraku mengirimkan surat Al-Ahzab. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nah, kalau kita terjemahkan, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi-nabi. Oke. Bagaimana dengan surah Al-Ahzab ayat 40 ini? Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki kamu atau perempuan kamu, tetapi adalah ia itu Rasulullah. Ini yang membuat paham saya bingung. Jadi biar sekalian Pak Abu bikin video, saya keluarin unek-unek saya tentang Adam ini, Pak Abu. Dalam kisah kenabian, berhubung sama-sama pernah hidup di muka bumi ini, yaitu dengan Isa alaihissalam, ada sejarahnya dia diangkat ke langit sama Tuhan dan mengubah wajah sahabat dia yang berkhianat, yang bernama Yahuza Iskarius, mirip dengan Nabi Isa, sehingga tentara Raja Herodes menangkap Yahuza itu. Kalau Nabi Adam dalam sejarah kenabiannya, memang dalam dada dia itu alhamdulillah tidak ada sejarahnya dia diangkat atau kembali ke langit. Tapi saya cek di Google, Nabi Adam itu wafat, malaikat yang memakamkannya. Nah, kan lari jauh ini. Ini
Jauh melencengnya ini. Kalau ada malaikat boleh memakam, ini melenceng saudaraku. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki kamu, tetapi dia Rasul. Artinya orang yang membawa sifat itu bukan bapak salah seorang laki-laki kamu, tetapi dia adalah Rasul. Bahkan di sini saya lihat ada pandangan guru kita yang saudaraku masukkan. Nah, satu lagi, masalah Jibril dikatakan Tuhan Maha Perkasa, itu kata beliau guru kita pernah membantah keras bahwa Jibril itu titelnya alaihissalam. Artinya bukan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ruhul Al-Amin itu dalam kurung artinya Jibril ini pernah dibantah keras sama Pak guru kita. Ini maaf, bahasa namanya tidak saya sebut. Juga jangan asal mengartikan Ruhul Amin itu Jibril, akan tetapi langsung Tuhan Alhamdulillah itu yang menurunkan Quran ke dalam dada Nabi Muhammad. Jibril itu alaihissalam, katanya begitu. Nah, jadi saya sebenarnya tidak mau lagi menjunjung beliau, orang tua kita, guru kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita yang memberikan jasa yang besar kepada saya pribadi. Tidak mau lagi saya sebenarnya. Tetapi inilah yang harus saya sampaikan. Surat Al-Ahzab 40 ini menjelaskan Muhammad itu adalah orang yang membawa sifat. Ingat ya, sifat itu dua macam, ada terpuji atau puji. Kalau terpuji itu yang ada dalam dada Adam. Kalau puji itu dalam dada Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, itu. Adam itu punya anak. Laki-laki perempuan 12 pasang. Nabi Muhammad itu punya anak. Seperti Zainab, Ruqayyah, Qasim, Abdullah, kemudian Fatimah. Secara fisik Adam dan Muhammad itu sama. Kemudian dalam dada Adam itu adalah Ahmad. Sifat dia itu terpuji. Dikatakan dia tidak punya anak, dia punya anak. Dia punya turunan. Makanya dia berkata ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku bapak ruh, Adam itu bapak tubuh. Aku bapak ruh loh. Itu yang dalam dada Adam yang ngomong. Semua ruh itu adalah anakku, turunanku. Kalau Adam itu bapak tubuh. Kalau Muhammad bin Abdullah bagaimana? Aku bapak Aminah, bapak Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Tapi rohku tidak punya anak. Tetapi dia itu adalah anak. Ingat, rohku tidak punya anak, melainkan dia itu adalah anak. Anak siapa? Anak Ahmad. Makanya dalam dada Adam itu Ahmad, dalam dada Muhammad itu Hamdu. Jadi tidak benar kalau Adam itu tidak punya anak. Tidak benar kalau Ahmad itu tidak punya anak. Semuanya punya anak. Tolong mindset kita ditajamkan terhadap kajian-kajian kita sudah. Kalau dikatakan Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki kamu, tetapi adalah Rasul. Nah, dia menunjuk kepada Rasul. Dikira Rasul itu tidak punya anak. Punya anak. Nah, gitu. Nah, kemudian dikatakan pula oleh beliau, bapak guru kita tadi, yang menurunkan Quran dalam dada Muhammad itu, langsung dia itu adalah Alhamdulillah atau Ahmad. Ya bagaimana ini? Sementara di ayat lain mengatakan siapakah musuh Jibril?
Adakah tidak dia menurunkan Quran di dalam dadamu? Ini orang tua kita sering ngomong itu. Artinya di satu sisi dia membantah, di satu sisi dia mengakui karena dia membaca ayat itu. Oke ya, kita bacakan ayatnya. Nah, ini ayatnya. Jadi kalau orang tua kita mengatakan Ahmad itu atau Alhamdu itu langsung dianya yang menyuarakan, mengatakan melalui lisan Nabi Muhammad, dalam kajian tingkat 7 itu adalah rancu. Rancu, saudaraku. Itu yang benar kalau Adam sebagai pelakonnya, bukan Muhammad. Nah, ini ada kalimat ini. Kul. Katakan hai Muhammad Nabi bin Abdullah. Mangkana adwa li Jibril. Fa innahu nazalahul ala qalbika bi iznillahi musaddiqal lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 97. Ini jelas kalimatnya ini. Kita berpegang pada kitab Quran hari ini. Tidak berpegang pada kias, kata-kata, ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh guru kita. Nah, perhatikan. Katakanlah hai Muhammad. Siapa yang menjadi musuh Jibril? Padahal dialah yang telah menurunkan Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Sebagai pembenaran terhadap apa yang terdahulu. Dan petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Kan jelas. Di sini tidak ada kalimat Quran di sini, tapi yang jelas yang dimaksud adalah wahyu itu. Wahyu itu Jibril yang memberikan kepada Muhammad. Artinya di luar tubuh badan jasad Muhammad. Itu Jibril, saudaraku. Laki-laki perkasa Tuhan. Tuhan perkasa laki-laki. Itu merujuk kepada Adam. Jelas. Nah, kalau Adam benar itu Allah bersuara melalui Rasul, Rasul bersuara melalui Adam. Itu benar. Tapi kalau Muhammad bin Abdullah, ini kuncinya. Nah itu. Kemudian saudaraku berkata pula bahwa kalau Adam itu kisahnya apa? Kalau Isa jelas. Ada berita dia diangkat ke langit. Seketika dia khianati oleh saudara sendiri, sahabatnya sendiri. Sehingga dirubah mukanya menjadi muka Isa. Tertangkaplah dia oleh pasukan Herodes. Ah itu. Kita maklumi ya suara manusia. Lagi cerita apa, kita maklumi. Karena susah untuk kita mencari momen. Karena kita hidup bertetangga, memang terpaksa kita menerima suara-suara orang. Jadi kita maklumi saja. Tidak usah didengar suara mereka, tapi dengarkan suara saya. Oke? Nah itu. Nah, masuk lagi kita. Nah, jadi kalau ini yang saudara bandingkan, saya khawatir. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Saya khawatir. Kalau iblis itu dia melihat jadi tidak melihat. Dia mendengar jadi tidak mendengar. Dia merasa jadi tidak merasa. Dia punya akal fikir jadi hilang akal fikirnya. Tapi itu karena kesombongan. Beda dengan saudaraku. Tetapi efeknya mirip. Mirip. Nah, kenapa saya kata sedemikian? Nah, saudaraku mempersoalkan tentang sejarah Isa itu ada pada kitab Quran. Ya, dia diangkat karena dia dikhianati oleh kaumnya. Salah satu di antaranya adalah muridnya sendiri. Nah, saudaraku pernah dah berpikir dalam Quran itu ada sejarah Adam. Dia sudah berada, bukan diangkat lagi, sudah berada pada posisi tertinggi yaitu surga. Kalau Isa, dia diangkat, diletakkan di langit yang kedua. Kalau Adam, untuk apa lagi mengangkat dia? Dia sudah ada di situ.
Bagaimana kita menganalisa ini? Kita bandingkan pula Adam dengan Isa. Bahkan seketika Nabi Muhammad Mi'raj, yang megang kunci langit itu adalah Adam. Kalau kata Adam jangan masuk, ya tidak masuk. Tetapi justru dia di langit pertama, dia membuka. Bertemulah Muhammad dengan Adam. Itu pertama kali. Jadi kunci itu bukan dipegang oleh Isa, bukan dipegang oleh Yahya, bukan dipegang oleh Nabi Yusuf, bukan pula oleh Nabi Idris, Musa, Harun, Ibrahim. Itu Adam langsung megang kunci itu. Makanya dikatakan oleh Adam, selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Dalam Isra wal Mi'raj ada dia di situ. Isa pun juga ada di situ. Tapi sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj, kisah awal muawal, Isa ini belum ada, Adam ini udah diceritakan. Udah berada pada posisi yang tetap namanya surga. Disitulah terjadi pertengkaran yang Muhammad Nabi itu tidak tahu cerita itu. Kalau dia sudah berada pada tingkat yang tertinggi, untuk apa lagi? Dia diangkat kemana lagi mau mengangkat dia itu? Pernahkah saudaraku bayangkan itu? Nah itu. Nah itu tolong saudaraku pahami. Diceritakan pula dia wafat atau mati, dimakamkan oleh para malaikat. Nah ini dapat dari mana? Dapat dari Google, Pak Abu. Nah, ini yang saya katakan lebih jauh dan terlalu jauh dan sangat jauh terbuangnya cerita ini. Ya percuma sajalah Allah menjadikan Adam itu tanpa bapak, tanpa ibu. Percuma saja Allah menjadikan alam itu dengan tangan sendiri. Percuma saja. Kalau dia mati sama dengan orang seperti kita, yang ada bapak, ada ibu, tidak diolah oleh Allah, tapi diolah oleh malaikat. Percuma saja itu. Padahal tujuan Allah menjadikan dia tanpa bapak, tanpa ibu, langsung dikelola oleh tangan Allah sendiri supaya dia hidup abadi, tidak pakai mati-mati. Itu tujuan Allah. Kalau dia mati sama dengan kita, apa artinya itu semuanya? Sia-sia kerja Allah itu. Perhatikan ayat ini. Inna matsala Isa indallahi kamatsali Adama. Khalaqahu min turabi summa qala lahu kun fayakun. Apa terjemahannya? Tolong saudara pahami ini. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Untuk apa Allah menceritakan ini kepada kita? Adanya persamaan penciptaan Isa dan Adam. Supaya kita bisa melihat kondisi Adam itu dari Isa, saudaraku. Itu maksudnya itu. Kalau Isa itu sakti, bisa mengobati orang korengan jadi sembuh, kusta ya. Orang tuli jadi mendengar, orang buta jadi melihat, orang mati pun bisa hidup. Kalau Adam lebih hebat lagi daripada itu. Lebih care lagi. Kenapa? Di samping Adam itu bapaknya. Adam itu terlahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Isa tanpa bapak tapi ada ibu. Itu maksudnya persamaan tadi. Nah, Isa saja begitu saktinya gitu. Bahkan bisa dirubah wajahnya menjadi wajah Yudas Iskariot. Bahkan dia diangkat ada di langit kedua bersama Yahya. Kalau Adam lebih dari itu. Bukan merubah muka. Dia menemui para nabi-nabi. Dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Dalam bentuk yang berbeda-beda. Tidak sama. Seketika Musa bertemu dengan Jibril alias Adam tadi tidak sama dengan yang dilihat oleh Muhammad saat dia mendapat wahyu. Wajahnya beda-beda. Wajah Jibrilnya maksud saya.
Jadi ini gambaran. Jadi kalau Isa itu punya kesaktian, Adam lebih sakti. Kalau Isa itu diangkat ke langit kedua, Adam sudah ada di sorga. Kalau Isa hidup abadi, kenapa Adam bisa mati? Untuk apa Allah menjadikan dia itu dengan tangannya sendiri? Untuk apa kalau dia pakai mati pula itu? Tanpa bapak, tanpa ibu pula lagi. Lagi yang ada ibu, tidak ada bapak aja, abadi hidupnya sekarang. Pernah kita renungkan. Itu saudaraku. Jadi itu maksud saya. Maka segala sesuatu itu harus betul-betul mendalam. Mengenai masalah guru kita berkata begini dan begitu, ya itu terserah dia. Itu dalam paham dia. Dari cerita Al-Ahzab 40 itu aja sudah ada perbedaannya dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau menurut saya, Rasul itu punya anak. Wujud Rasul juga punya anak. Itu dia. Rasul punya keturunan. Wujud Rasul punya keturunan. Namun itulah. Ya. Ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan di video yang terdahulu. Yang sampai saat ini maaf. Beliau itu masih mengajak orang umroh ke kota Mekah. Masih mengajak orang itu ke Ka'bah. Padahal kemarin saya mengatakan apa? Saya katakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah naik menuju Allah itu dari Ka'bah yang ada di Mekah itu. Tidak ada. Tapi ke Darussalam atau ke Yerusalem atau ke Palestina. Di situ ada Masjid Al-Aqsa. Real itu. Dari situlah Nabi Muhammad naik menuju Allah. Dia berdiri di batu sakrah. Di situ ada tapak kaki Ibrahim. Dia berdiri di situ, maka dia naik. Padahal Muhammad adalah orang Mekah. Kok harus pergi ke Palestina? Padahal di Mekah itu sudah ada Ka'bah. Kok harus menggunakan Masjid Al-Aqsa? Itu perlu kita pahami itu. Perlu kita teliti. Kenapa begitu? Nah, makanya saya katakan di rumah Pak Charlie kemarin itu. Seketika ada kalimat Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linurihi min ayatina. Innahu was-sami'ul basyir. Itu perlu kita teliti ayat itu. Apakah benar Muhammad mengatakan kata itu? Kenapa saya bertanya sedemikian? Masjidil Haram itu di zaman Nabi Muhammad belum ada. Belum ada Masjidil Haram itu zaman Nabi Muhammad. Tempat sujud yang mulia itu belum ada. Yang ada cuman kuil. Di dalamnya ada patung. Di luarnya ada patung. Tempat mereka menjadikan patung itu sebagai wasilah menuju Allah itu. Belum ada. Tapi setelah Nabi wafat, mereka itu menyusun wahyu. Ada tertulis Masjidil Haram. Padahal kejadian itu surat turun di saat Nabi Muhammad sudah Isra wal Mi'raj. Lalu siapa yang membubuhinya itu? Dengan kata Masjidil Haram. Kenapa ditambah-tambah dengan kata itu? Apakah ingin mengaburkan semua kisah dan cerita? Ingin menjadikan Ka'bah itu sebagai sentral untuk naik menuju Allah? Ingin menjadikan Mekah itu sebagai kota suci? Allahu a'lam. Tetapi sebagai orang yang berpikir dengan akalnya, kita sadar bahwa Nabi Muhammad itu dia tinggal di Mekah, pergi dia ke Yerusalem atau Darussalam, Palestina. Di situ ada Ka'bah. Tidak di Ka'bah itu dia naik menuju Allah, tetapi di Masjid Al-Aqsa.
Lalu kenapa orang sekarang haji dan umrohnya ke Mekah dan menggunakan Ka'bah sebagai titik sentral? Termasuk orang tua kita mengajak orang umroh ke sana. Kenapa tidak ke tempat Nabi Muhammad yang mengajarkan itu? Oh, kami ingin dalilnya Pak Abu. Ingin dasarnya. Kenapa Nabi Muhammad memilih negeri itu, tempat dia naik menuju Allah. Oke, kita lihatkan ayatnya. Ini ayatnya. Perhatikan. Wallahu yad'u ila daris salam. Saya ulangi lagi. Ila daris salam. Atau Yerusalem. Atau Palestina. Tidak Mekah. Tidak. Wa yahdi mayasya ila sirati mustaqim. Dan Allah menunjukkan orang-orang yang dia sukai, yang dia inginkan untuk menuju jalan yang lurus kepada Allah. Di situ titiknya, saudaraku. Oke, kita baca lengkapnya dulu biar kita paham. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Apa bunyinya? Allah menyeru. Ya, Allah memanggil. Allah mengajak ke Darussalam, ke Yerusalem, ke Palestina, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus kepada dia itu. Nah, berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk. Artinya apa? Pada surat Yunus, surat nomor 10, ayat 25 dijelaskan bahwa kenapa Nabi Muhammad tidak memilih Mekah, tidak memilih Ka'bah, tempat naik kepada Tuhan, kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena tidak di situ tempatnya. Tidak di situ. Nah, Allah menyeru ke Darussalam, Yerusalem, Palestina. Di situ ada Al-Aqsa. Itu bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah agar mereka sampai kepada jalan yang lurus, itu Allah Rasul. Di situ rutenya itu. Bukan di Ka'bah, bukan di Mekah. Itu makanya Nabi Muhammad di Mekah pergi ke sana. Siapa yang merubah paham ini? Kalau bukan sang iblis yang pernah berjanji akan aku belokkan, akan aku ganggu, akan aku sikat mereka itu semuanya menjadi sesat. Sehingga sedikit sekali dia akan bersyukur kepada engkau. Aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dari depan itu cerita akhirat itu. Dia kabur-kaburkan. Dia tambah, dia kurangi. Tentang akhirat. Di belakang tentang dunia. Kalau kiri tentang maksiat. Nah, kalau kanan tentang agama. Diajarkan kepada kaum dan umat. Kita ke Mekah. Di situ ada Ka'bah. Disitulah kita naik kepada Tuhan. Itu dari kanan, saudaraku. Miris sebenarnya kita ini. Sementara Allah mengajak kita ke Darussalam, ke Yerusalem, ke Palestina. Yang di situ ada Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa ada batu sakra. Telapak Nabi Ibrahim itu real adanya, besar. Bukan kecil seperti yang ada di dekat Ka'bah. Bukan. Nah, dari situlah Nabi Muhammad naik. Kalau kita mau berbicara yang benar, begitu. Tapi kenapa orang sekarang kok kiblatnya beda? Udah disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran itu ada. Saya kulu sufahau minan nasi malahum an kiblati mulati kanu alaiha. Kan ada itu. Berkata orang bodoh, kok kiblatnya beda ya? Kok berpindah ya? Itu orang bodoh itu kaum Quraisy yang mengatakan Muhammad ini yang dikatakannya bodoh. Orang Quraisy mengatakan berarti benar di saat itu Muhammad itu kiblatnya di sono.
Di Darussalam, di Yerusalem, di Palestina itu. Di Masjid Al-Aqsa, di situ dia naik. Tak satu pun orang yang membantah dia naik itu adalah di situ, saudaraku. Bukan di Ka'bah, bukan di Mekah. Termasuk beliau guru kita mengajak orang kemana? Ke Mekah kan? Ke Ka'bah kan? Bagaimana ini? Maka saya katakan tidak menghormati, tidak mengurangi kehormatan saya kepada beliau. Dia adalah guru kita, orang tua kita, berjasa kepada kita. Tapi sesuatu yang kira-kira tidak didukung oleh data dan fakta yang ada pada kitab Quran, ya apa boleh buat? Kita berpisah di sini. Berpisah di sini. Mulai dia mengatakan tentang surat Al-Ahzab 40 tadi, itu sudah berbeda dengan kita. Nah itu. Kalau kita mengatakan bahwa ya Muhammad itu punya anak, Rasul pun juga punya anak. Nah itu. Dia mengatakan 8.000 tahun sebelum Adam. Nah itu. Muhammad itu sudah dijadikan. Bukan Muhammad Nabi, Muhammad yang dalam dada Nabi itu maksudnya. Tapi dia tidak tahu cerita tentang pertengkaran di langit. Sudah berbeda kita dengan beliau. Dia berkata pula bahwa Jibril tidak bisa naik lagi ke atas. Kalau selangkah dia maju, selai rambut dia terbakar. Nah ini sudah benar, tapi tidak titik. Ternyata yang dilihat oleh Jibril, dilihat oleh Muhammad di sana adalah Jibril. Jibril itu laki-laki, perkasanya Tuhan. Tuhan perkasanya laki-laki. Apakah itu Allah? Bukan, Tuhan. Maka saya katakan Allah dan Tuhan itu beda. Nah, itu. Jadi ada perbedaan antara kita dengan orang tua kita dalam berpaham. Seperti yang dikatakan oleh saudaraku sendiri, bahwa ya suara kata Muhammad Nabi itu adalah suara kata Ahmad atau Alhamdu, langsung Allah dan Rasul. Tidak begitu. Ternyata suara Jibril. Mangkana udu Jibril. Siapa sih musuh Jibril? Adakah tidak dia memberikan wahyu ke dalam dada engkau, hai Muhammad Nabi? Ternyata iya. Berbeda lagi kita dengan dia. Dan banyak, saya sudah ceritakan semuanya kepada saudaraku. Tak usah kita ceritakan di sini, tidak baik. Nah itu. Tinggal kita cari pahamnya saja. Di mana kita mengarah. Kalau kita ingin pergi menuju Allah, rutenya Allah tunjukkan melalui Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah. Kalau beliau orang Mekah, dia dibawa ke Darussalam atau Yerusalem atau Palestina. Tidak di Mekah, dia dibawa ke sono. Tidak di Ka'bah, tapi di Masjid Al-Aqsa. Di situ dia naik. Bertemu dengan siapa? Juru kunci, namanya Adam. Semua nabi-nabi yang ada di sono sebagai simbolik tidak punya hak megang kunci di langit pertama, kecuali Adam lah yang berhak di situ. Lagi Nabi Isa dan Yahya jadi langit kedua, Yusuf di langit ketiga, kemudian Idris, Musa, Harun sampai Ibrahim. Nah begitu saudaraku. Nah jadi itulah jawaban saya tentang apa yang saudaraku pertanyakan itu. Sampai-sampai Adam meninggal, dimakamkan atau diselenggarakan oleh para malaikat dapat di Google. Nah kan semakin jauh. Sia-sia Allah menjadikan Adam itu dengan tangannya sendiri, tanpa bapak, tanpa ibu. Lagi Isa saja tanpa bapak ada ibu aja kekal hidupnya. Itu. Masa ya Adam itu sama dengan kita matinya? Kita punya bapak, punya ibu. Dan dada kita adalah turunan daripada Alhamdu atau Ahmad. Maka mati kita sama Adam sama, waduh. Kusut ini saudaraku. Nah, itulah yang perlu dipahami. Jadi untuk menjelaskan kata eksplisit di sini,
Biar kita sedikit maju cara berpikirnya, saya akan tampilkan surah An-Najm. Oke. Ini surah An-Najm, kita mulai dari ayat 1. Ayat 1 mengatakan, wan najmi iza hawa. Apa terjemahannya? Demi bintang ketika terbenam. Berapa bintang? Bintang itu 12. Itulah turunan Adam, 12 pasang. Masih ada dia? Sudah terbenam. Di zaman Nabi Yakub, Allah munculkan lagi pengertian bintang dalam bahasa yang terang. Seketika Yusuf berkata kepada ayahandanya, wahai ayahandaku, aku bermimpi melihat 1 bulan, 1 matahari, 11 bintang. Yang kedua siapa? Ya Yusuf sendiri. Itu kalau cerita bintang. Kita tidak bahas ini, nantilah kapan-kapan kita bahas. Lanjut. Ma dolla sahibukum wa ma ghawa. Apa artinya? Kawanmu tidak sesat, tidak pula keliru. Jadi seketika Muhammad bercerita tentang alam gaib, tentang sesuatu yang belum dipahami oleh manusia lain, dia dianggap orang membingungkan. Ya bermula dari membingungkan, nanti dianggap orang sesat dan menyesatkan. Akhirnya orang gila. Makanya terlebih dulu Allah katakan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu tidak sesat, tidak keliru. Itu maksudnya Muhammad sampaikan kepada sahabat-sahabatmu. Begitu loh cerita tentang dirimu itu. Kemudian, wa ma yantiqu anil hawa. Nah, dan tidak pula berucap beliau ini berdasarkan hawa nafsunya. Artinya Muhammad disuruh bercerita, aku ini ngomong bukan berdasarkan hawa nafsuku, bukan berdasarkan kehendakku. Nah, in huwa illa wahyu yuha. Ia itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepada saya. Jadi apa yang saya ceritakan ini, kata Muhammad kepada kaumnya, ini adalah wahyu yang disampaikan kepada saya. Saudaraku ingat, ini wahyu yang disampaikan kepada saya. Tahu tidak siapa yang menyampaikan wahyu itu? Perlu ditulis Jibril? Tidak perlu. Karena kita tahu Jibril itulah orangnya yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Ini yang saya maksud dengan bahasa eksplisit. Keterangan yang ada dalam keterangan. Jadi karena tidak ada tulisan Jibril di sini, kita katakan bukan. Cukup kita pahami saja. Itu gunanya kaji paham. Lanjut. Alamahu syadidul kuat. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Jibril itu, Gibra dan Il, laki-laki Tuhan, Tuhan laki-laki itu sangat kuat, sangat perkasa. Makanya dia dikatakan Tuhan yang perkasa. Itu Jibril dalam bahasa Arab, saudara. Gibrail dalam bahasa Ibraninya. Dan dialah yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Tidak perlu ditulis Jibril, kita paham. Itu bahasa eksplisit nama saudaraku. Zu miroti fastawa, lagi mempunyai keteguhan, lalu ia menampakkan diri dengan rupa yang asli. Jibril ini memperlihatkan kepada Muhammad rupa yang asli. Jadi seketika dia mau mi'raj itu, sehingga Jibril tidak mau ikut, rupa yang mana? Belum rupa asli, tapi rupa samaran. Makanya seketika dia berhadapan dengan Adam, Muhammad tadi, kan Jibril yang mengantarkannya itu. Kan bertemu Adam dengan Jibril itu. Berbeda wajahnya. Wajah Jibril adalah wajah samaran. Padahal wajah sejatinya adalah wajah Adam.
laki-laki Tuhan, Tuhan laki-laki tadi. Nah, pada batas untuk naik Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa naik. Tapi justru Muhammad melihat dia di ufuk yang tinggi, saudaraku. Dia semakin dekat dan semakin dekat. Akhirnya Muhammad lihat wajah aslinya. Ternyata wajah itu adalah wajah Adam. Susah memahaminya, wajah Jibril. Wajah laki-laki perkasa Tuhan. Tuhan perkasa laki-laki. Dalam bahasa Ibraninya, Gibrail. Dalam bahasa kitanya, Jibril. Gitu. Wahwa bil ufuqi a'la. Ketika dia berada di ufuk yang tinggi, si Jibril tadi. Nah itu. Summa dona fatadala. Dia kemudian mendekat kepada Muhammad, lalu bertambah dekat. Seberapa jarak dekatnya? Fakana qoba qausaini au adna. Sehingga jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Kira-kira ya semeter lebih dikit lah. Nah itu. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Lalu dia menyampaikan wahyu kepada hambanya apa yang dia wahyukan. Jelaskan, perlu ditulis Jibril di sini? Tidak perlu lagi. Dari pekerjaannya itu kita tahu itu namanya siapa, itu Jibril. Makanya kita dapat pelajaran waktu di kelas di bawah. Zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan perbuatan. Perbuatan menunjukkan nama, nama menunjukkan sifat, sifat menunjukkan zatnya. Lah kalau dia itu memberikan wahyu kepada Muhammad, itu pekerjaannya menunjukkan namanya. Siapa? Jibril. Dalam bahasa Ibraninya, Gibrail. Laki-laki perkasa Tuhan. Atau Tuhan laki-laki perkasa. Dalam bahasa Arab, Jibril. Dia menunjuk kepada Adam, saudaraku. Itu alasannya kenapa ada kalimat Adam itulah Jibril, Jibril itu adalah Adam. Maka zabal fu'alu maro'ah. Nah, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dia lihat. Jadi Muhammad memandang dia itu dengan hati, dengan rasa. Tidak lagi dengan mata kepala, tidak lagi dengan telinga kepala. Artinya ini dalam bahasanya, saudaraku. Oke. Afatu marunahu ala mayaro. Apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Nah, ini ada pertanyaan Allah dan Rasul melalui Nabi Muhammad terhadap kaumnya saat itu. Kenapa? Karena ada keraguan. Sama dengan kita hari ini ragu tentang cerita ini. Walaqad ra'ahu nazlata ukhra. Sungguh dia, Muhammad tadi, benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Waktu yang lain itu waktu kapan? Waktu pintu pertama itu dibuka, dia bertemu dengan Adam. Diantar pula oleh Jibril. Wajah Adam dengan Jibril tidak sama saat itu. Tapi di sana dibuka rahasianya. Di situ ada Jibril sang pembawa wahyu, pemberi wahyu, tiba-tiba menunjukkan wajah aslinya. Wajah siapa? Wajah Adam. Yang Muhammad sudah melihat dia di hari yang lain. Itulah saat dia dibukakan pintu pertama pada langit pertama itu, saudaraku. Kemudian indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga, tempat yang tinggi. Nah itu. Jadi Muhammad itu melihat
Dia di ufuk yang tinggi, itu adalah Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga. Jibril itu ada di surga, Adam itu di surga. Ngapain dia disamakan dengan Isa yang hanya di pintu kedua atau di langit kedua? Kita katakan tidak ada ceritanya dalam Al-Quran. Padahal cerita itu terang berada dalam keterangan. Terang di dalam keterangan. Ini harus kita pahami, saudaraku. Iz yakhsha sidrata ma yakhsha. Ketika Sidratul Muntaha dilikupi oleh sesuatu yang melikupinya. Artinya cerita Adam dan Jibril, Sidratul Muntaha, surga dan aras akan terliputi oleh kabut, keraguan-raguan karena kelemahan akal fikir kita, saudaraku. Ini sudah ada keterangannya itu. Jangan sampai akal fikir kita menjadikan kita kabur dan abu-abu memandang kisah ini. Itu. Mazaghal basyaru wama tagha. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Artinya terang dan jelas, tidak berlebih, tidak berkurang, terang dan jelas, termasuk apa yang dia suarakan, dikatakan, diceritakan kepada kita semuanya. Tidak ada omon-omonnya itu. Kenapa? Karena semua kisah awal dan akhir, zahir dan batin, itu sudah ditransfer oleh Allah dan Rasul melalui Jibril. Ketika dia dirangkul oleh Jibril 3 kali dalam Gua Hira, waktu wahyu pertama. Ingat cerita itu. Oke. Laqad ro'a min ayati rabbihil kubra. Nah, sungguh dia benar-benar melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Jadi yang dilihat oleh Muhammad itulah Jibril, yang dilihat oleh Muhammad itulah Adam, yang dilihat oleh Muhammad itulah Jibril. Itu disebut dengan Allah Kubro. Jelas ini kan? Laqad ro'a min ayati rabbihil kubro, besar. Jadi yang dilihat oleh Muhammad itu adalah fisik Adam, fisik Jibril, besar. Tapi dalam dadanya itu adalah akbar, bukan kubro, akbar. Harus dibedakan itu antara akbar dan kubro. Jadi ada rumusnya ini, saudaraku. Afara'aitum Lata wal Uzza. Nah, ini cerita lain. Nah, kira-kira gitu gambarnya itu. Nah, kalau kita mau menelusuri tentang kisah Adam dan Hawa, ya di sini ada juga cerita bahwa Muhammad sendiri tidak tahu kisah itu. Ada. Nah, tapi kita tidak akan ceritakan berkali-kali. Ya, karena ayatnya sudah ada, ya. Informasinya sudah ada. Tinggal kita meyakini saja tentang apa yang disampaikan oleh Allah, dan kita tidak yakin-yakin juga. Nah, di sini ada lagi keterangannya ini. Pada surat 56. Haza nazirum minan nauzari ula. Ini Muhammad adalah salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang terdahulu. Betul kata surat Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, itu betul. Engkau satu di antara rasul. Nah, kalau di sini engkau satu di antara pemberi peringatan. Berarti ada yang lain yang satu kelas dengan dia gitu. Nah itu. Nah, oleh karena itu ya itu aja dulu. Jadi saya simpulkan setelah jawab pertanyaan saudaraku. Saya sudah jawab, walaupun capek-capek saya buat. Mengenai masalah Anda yakin atau tidak, itu kan tidak bagian saya. Anda mau ke Ka'bah, mau ke Mekah, ya silahkan.
Tidak ada larangan. Allah aja tidak melarang, Rasul tidak melarang, apalagi saya. Tapi Allah dan Rasul sudah menjelaskan. Muhammad itu orang Mekah. Ya. Muhammad itulah putra terakhir dan kekhalifahan daripada Adam. Dia memilih Darussalam atau Yerusalem atau Palestina. Mengambil Masjidil Aqsa untuk naik kepada Allah. Tidak dia mengambil Ka'bah, tidak. Silakanlah kalau yang mau ke Ka'bah, mau ke Mekah, silakan. Mau menjadikan Muhammad Nabi sebagai ikutan, silakan. Memang dia ikutan. Mau menjadikan dia sebagai contoh, silakan. Memang dia contoh bagi kita. Semua ajaran Allah Rasul yang ada pada Adam ada di Muhammad ini. Ikutilah dia. Dia tidak akan membawa kita kemana-mana kecuali kepada Allah yang nyata pada Adam. Tidak dibawa kepada dirinya, tapi kepada Adam. Sebagai laki-laki perkasa Tuhan, atau Tuhan laki-laki perkasa dalam bahasa lain Jibril. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.